Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang menyambut euforia Piala Dunia di Kota Ternate sendiri. Dan Tribuners, di tanggal 9 ya? 9 dini hari akan ada timnas Belanda vs Argentina, dan kita akan membahas secara singkat bagaimana antusias para pendukung khususnya baik dari timnas Belanda maupun Argentina di Kota Ternate. Dan Tribuners, di siang hari ini saya sudah bersama salah satu pendukung fans fanatik Belanda di Kota Ternate, yang mana akan saya berbincang-bincang bersama beliau. Kita akan membahas sedikit pertandingan yang nanti timnas Belanda dan Argentina berlaga pada dini hari nanti di tanggal 9 ya. Dan ini narasumber saya, mungkin saya lebih dulu sapa dulu nih. Siap. Assalamualaikum dan selamat siang. Dengan Pak siapa nih? Rinto Taib. Pak Rinto Taib ini merupakan salah satu fans fanatik Belanda di Kota Ternate. Mungkin secara kita akan membahas secara singkat terkait dengan menyambut laga antara timnas Belanda dan Argentina nanti dini hari pada 9 dini hari nanti Desember 2022. Dan mungkin Pak Rinto bisa menyampaikan sedikit lah bagaimana secara menyambut euforia secara pendukung Belanda seperti apa di Ternate ini. Baik, menarik memang euforia sepak bola Piala Dunia di Kota Ternate. Dan tentu sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia maupun di luar negeri, begitu dinamis, masyarakatnya begitu antusias. Nah, ada selain daripada tim-tim fans yang lain, ada Argentina, ada Portugal dan lain-lain, Spanyol dan lain-lain, kami di Ternate ada satu komunitas fans yang namanya Ons Oranje Ternate. Oh, ada komunitas dari komunitas itu saya tidak tahu di kesebelasan yang lain, tapi untuk kesebelasan tim Oranje Belanda, Nederland itu di Indonesia ada Oranje Indonesia, dan pada bulan kemarin November ada Oranye Indonesia Festival di Jakarta, dan itu juga nonton bareng bersama para mantan pemain tim nasional Belanda di Jakarta waktu itu. Nah, untuk Ternate sendiri kita punya base camp di Benteng Oranye. Ada base camp di sini? Ada base camp, yaitu tempat untuk menonton bareng, kemudian forum interaksi dan silaturahmi, berbagi informasi seputar perkembangan dunia bola kaki dan tim favorit kita, tim Oranye. Nah, untuk persiapan ke laga 8 besar nanti di tanggal 9 malam jelang 10 pagi dini hari jam 4 subuh itu kami di malam hari ada satu acara yang namanya bersifat deklarasi untuk komunitas kita Ons Oranye Ternate, dan semalam kita musyawarah untuk badan pengurus, saya terpilih sebagai ketua Ons Oranye Ternate, dan kami di Ons Oranye Ternate optimis terkait dengan kemenangan yang akan nanti diraih oleh tim Nederland di Piala Dunia ini pada laga 8 besar nanti. Kenapa? Karena beberapa alasan. Ya, tentunya setiap tim punya fans, punya alasannya masing-masing. Tapi tentu bagi kami tim Ons Oranye Ternate itu menilai bahwa keunggulan tim Nederland atau tim Oranye di laga 8 besar nanti ini banyak peluang. Dia pemain yang punya potensi, dan ini tidak lepas juga dari strategi tangan dinginnya sang kapten, pelatih, untuk bagaimana memberikan strategi-strategi dan melatih manajemen tim sehingga mereka tampil begitu memukau di beberapa kali pertandingan, dan memberikan harapan bagi kami untuk optimis bahwa Belanda bisa menang di laga 18 besar dan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nah, alasan lain terlepas dari kualitas yang bisa dinilai oleh setiap orang, tentunya tanpa berlebihan, kami bukannya memuji tim, tapi secara realistis
kita melihat bahwa jika di tim-tim yang lain misalnya keunggulan ada pada satu tokoh sebagai ikon misalnya, misalnya tim Argentina saya sebut saja demikian, ada Messi misalnya sebagai, ada Portugal juga dan lain-lain sebagai tim-tim yang lain pasti punya ikon. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan tim oranye Nederland, siapakah ikon itu? Pasti sulit untuk orang menjawab dan menunjuk siapa ikon itu, karena rata-rata pemain itu mereka secara menyeluruh punya kualifikasi dan kemampuan yang setara satu dan yang lain. Nah strategi ini sehingga menjadi satu kekuatan dari perspektif pola permainan yang tidak hanya bergantung pada satu sosok. Nah tentu jika misalnya dalam strategi permainan, kalau misalnya si A yang diunggulkan menjadi ikon dari sebuah tim misalnya, kita sementara berhadapan dengan yang bersangkutan, maka sasaran kita tentunya strategi lebih dominan pada bagaimana mengawal yang bersangkutan tanpa mengabaikan yang lain. Nah tetapi kalau di tim Nederland misalnya tim oranye, karena semua punya kualifikasi yang setara di semua level, di semua bagian, maka semua lini, maka ini sulit bagi lawan untuk bisa memantau dan mengawasi seluruh pemain. Nah berbeda halnya dengan kemampuan kita hanya mengawasi dan mengawal satu orang saja ikon. Maka ketika mampu mengawal dan melumpuhkan yang bersangkutan dalam hal permainan laga, maka selesai, sudah tidak ada kekhawatiran berlebihan. Nah itu alasan lain kenapa optimisme kami Nederland bisa unggul, nah bisa lolos. Nah yang berikut juga kalau kita melihat dari kualitas Van Gaal sendiri dalam memanage tim, ini kita melihat bahwa dia punya keunikan dibanding dengan mungkin sebelum-sebelumnya, dan bahkan keunikan dan kemampuan kualifikasi pribadinya dia inilah yang disebut biasa orang bilang raja tanpa mahkota. Jadi itulah opini-opini yang terbangun di masyarakat, dan saya yakin bahwa untuk tampil dengan Argentina kami tetap optimis bisa unggul. Kalau secara ini kan tim orang ini, mungkin saya tanya sedikit soal dari sisi fans sendiri sejak kapan nih? Oh iya, kalau saya secara pribadi atau komunitas? Secara pribadi. Kalau secara pribadi saya bergelut dalam dunia lebih banyak pada aspek bukan di olahraga, tapi lebih pada riset, kajian-kajian tentang Nederland atau Belanda, VOC dan setiap orang punya alasan kenapa mendukung atau menolak suatu tim, dan itu ragam alasannya. Nah bisa saja Argentina misalnya seseorang karena ada Maradona, sosok Maradona. Portugal ada Cristiano Ronaldo misalnya. Jadi alasan dibalik itu lebih sifatnya personal. Nah kalau saya pribadi, saya melihat bahwa saya mungkin representasi dari orang Maluku pada umumnya, Maluku Utara, di mana bahwa Belanda punya hubungan emosional dengan kita di masa lalu, dalam tanda kutip di era yang punya cerita panjang tersebut, mungkin ada tragedi dan lain-lain, tapi ada rasa kebanggaan tersendiri bahwa di tahun 1936 misalnya, 38 ya, ketika di masa era kolonialisme itu Belanda membawa beberapa putra Maluku untuk tampil merumput di Prancis misalnya, Prancis. Nah artinya bahwa kita bangga sebagai orang Maluku punya kualifikasi, punya kualitas dalam konteks membawa sebuah nama untuk mengharumkan sebuah bendera. Dari sisi-sisi itu yang sisi itu. Kemudian juga dalam konteks kekinian kita tahu bahwa kita berada dalam sebuah lingkup sebuah kawasan bersejarah, Fort Oranje yang notabene adalah peninggalan Belanda juga. Bahkan disinilah para gubernur jenderal, kemudian cerita panjang tentang perdagangan dan kejayaan rempah itu di sini, dan tentu alasan emosional itulah yang
membuat saya secara pribadi, saya tidak tahu yang lain, lebih merasa dekat dengan Belanda. Nederland. Mungkin kok ini kan banyak ini beberapa dari permainan awal hingga memasuki babak 18 besar. Dan kita tahu juga di Ternate memang bisa dibilang euforia masyarakat ini cukup menyambut Piala Dunia cukup kental sekali. Betul. Untuk Belanda sendiri, kenapa sampai saat ini baru istilahnya belum muncul di permukaan dari awal-awal seperti timnas Brasil, Argentina, kan setiap berlaga menang, ada euforia. Tapi Belanda di memasuki 18 besar, tiba-tiba langsung muncul aja. Ya memang realistis sebuah fakta bahwa euforia Belanda atau tim oranye ini baru saja istilahnya membooming ketika misalnya di Piala Dunia 2022, terutama di 8 besar nanti. Nah ini kenapa banyak variabel. Ada stigma bahwa konotasi Belanda itu dengan embel-embel sejarah masa lalu yang kelam dengan Indonesia. Ada juga melihat bahwa dalam konteks matematika itu hitung-hitungan bintang dan lain-lain itu ada orang yang mengasumsi ini betul, ada perbandingan itu, sehingga kecenderungan orang untuk menjatuhkan pilihan mendukung tim oranye itu masih di level keberapa berbanding tidak sebanding dengan Argentina kemudian yang lain-lain. Tapi ingatlah bahwa persoalan klub ataupun bendera ini ada manusia, dan setiap manusia punya masa. Mungkin di periode tertentu dia kuat, tapi di periode lain itu klub tersebut bisa lemah, dan itulah siklus saya pikir hal yang biasa lumrah. Dan kita melihat pembuktian beberapa di Piala Dunia 2022 ini terbukti Asia mampu, Maroko misalnya mampu membuatkan, begitu juga Arab. Mana sebelumnya orang berpikir Arab bisa menguasai menjatuhkan lawan. Begitu juga Jepang pun sempat, meskipun ini tapi sempat masuk. Artinya bahwa Belanda pun demikian. Ada fase di mana kita melihat kecenderungan orang sudah membaca bukan lagi keberpihakan secara emosional seperti pribadi saya tadi karena embel-embel kesejarahan dan lain-lain, tetapi ada alasan-alasan rasional yang mana membuat dorongan itu menjatuhkan pilihan kepada sebuah tim sebagai fans. Kemudian ada trik-trik dan misalnya para pelatih, kemudian para elit-elit manajer tim tersebut. Perhatikan yang lain sama Belanda. Belanda agak kecenderungannya santai, cool, dan tenang di tempat. Itu sudah mampu menguasai situasi sehingga mereka cukup tenang. Nah, hal-hal ini yang membangun sepertinya analogi Muhammad Ali dilakoni oleh tim Belanda, tim Orange. Tapi kalau kita lihat bersama di Ternate, maksudnya tanda kutip ada beberapa tim yang sempat para fans pendukung merayakan kemenangan. Untuk Belanda sendiri ketika di 18 besar ini menghadapi Argentina, apakah optimis dengan pola permainan dini hari? Nah, dini hari dari Sabtu kita punya acara di hari Jumat pagi. Yang pertama besok itu hari Jumat pagi itu kita akan bakti di Benteng Oranye sebagai bagian daripada dukungan moral terhadap aset yang pernah punya hubungan erat sejarah secara historis dengan Belanda. Artinya bahwa kita mendukung secara itu. Kita memelihara cagar budaya, gitu, bagian daripada sejarah masa lalu. Kita bakti sosial. Yang kedua adalah pilihan kita akan bakti terutama membersihkan situs sejarah penting di mana tempat dibuangnya atau diasingkannya Sultan Mahmud Badarudin II, Sultan Palembang yang diasingkan ke sebuah ruangan penjara. Di situ yang kita bersihkan. Tujuannya apa? Karena pada isu kepahlawanan yang dikaitkan dengan fans Belanda misalnya. Nah, karena kita tahu bahwa kita ingin membuktikan bahwa kita masih ada rasa nasionalisme terutama untuk mengenang jasa para pahlawan, dan juga kita tidak, kata Bung Karno, tidak melupakan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, dan tentunya hal yang paling penting adalah ketika hari Jumat itu juga setelah bakti pagi, kita juga bukan bakti kita bakti di hari Jumat, tapi hari Jumat itu kita Jumat berkah, kita bagi-bagikan beberapa kotak nasi kepada para
orang-orang pekerja mungkin di area pasar. Nah, sekitar beberapa ratusan yang seala kadarnya kami siapkan untuk berbagi bersama ini sebagai wujud daripada upaya kemanusiaan, ya bagian daripada upaya berdoa. Semoga dengan bakti sosial berbagi Jumat berkah tadi itu bisa membawa satu nilai bentuk amalan yang turut membantu kemenangan atas tim Oranye. Mungkin dari sisi terbentuknya suatu organisasi atau tadi itu, mungkin apakah dari sisi kan beberapa pekan kemarin juga sudah terbentuknya seperti Argentina sudah ada presidiumnya, Brasil juga sudah ada presidiumnya. Dari tim Oranye sendiri, apakah dengan adanya itu baru terbentuk atau bagaimana? Oh tidak, begini, kami merasa organisasi itu ini merupakan tuntutan kelembagaan. Karena tadi saya katakan, saya tidak tahu apakah jejaring fans-fans yang lain itu sampai ke pengurus nasional atau tidak. Tapi kalau kita di tim Oranye itu ada pengurus pusat Jakarta. Ya, jadi ada yang namanya Oranye Indonesia. Nah, Oranye Indonesia itu tadi yang saya sampaikan di bulan kemarin, bulan November tanggal 8 itu membuat festival dan nonton bareng di Gelora Bung Karno. Jadi Oranye Indonesia ini lebih bagaimana dia di bawah KNVB. KNVB adalah organisasi besar sepak bola Belanda yang nanti membantu untuk melatih putra-putra terbaik bangsa Indonesia dalam hal dunia sepak bola. Jadi ada program-program edukasi dari program Oranye Indonesia yang nanti membantu untuk dunia sepak bola, termasuk makanya ketika gelaran di bulan kemarin Oranye Indonesia Festival di Jakarta itu dihadiri langsung oleh Menpora. Itu di komunitas kita. Nah, komunitas ini memiliki jejaring ke wilayah-wilayah kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan beberapa di antaranya misalnya Solo, Jogja itu sudah ada. Nah, untuk wilayah Ternate atau Maluku Utara sudah ada, sudah masuk di pengurus pusat, yaitu Sofifi, tapi labelnya masih Ternate Sofifi. Nah, tapi saat ini kita ingin Ternate otonom dan yang lain-lain nanti diikuti oleh Tidore, Sula dan lain-lain. Kalau koordinatornya siapa? Kalau untuk Maluku Utara belum. Kalau Ternate saya ketua. Hasil musyawarah saya sebagai ketua ONS Oranye Indonesia. Mungkin tim Oranye ini kan beberapa pekan kemarin juga di khususnya Taman Film nih, itu kan banyak sekali antusias masyarakat yang datang menyaksikan secara langsung, nonton bareng sama keluarga maupun lain. Kalau di lingkungan Benteng Oranye sendiri, apakah ada nobar yang disiapkan sendiri? Ya, untuk Benteng Oranye sejak dahulu sebelum nobar sudah ada satu tempat videotron yang disebut dengan Taman Film. Nah, di sana nobar-nobar untuk terbuka untuk fans-fans mana saja. Makanya kita lihat bukan hanya fanatik terhadap fans, setiap malam gelaran pertandingan itu selalu penuh karena banyak fans di sana yang campur baur. Nah, berbeda dengan kita. Kalau di kita fans Oranye atau komunitas ONS Oranye Ternate, itu kita punya area tersendiri khusus kalangan terbatas, yaitu khusus untuk para fans Belanda di area komik atau kafe musik. Ada. Jadi di sana itu kita akan lakukan nobar itu khusus untuk mainnya tim Belanda. Jadi di luar daripada itu, meskipun ada fasilitas, contoh infocus dan lain-lain, layar dan lain, kita tidak ada agenda nobar kecuali khusus untuk laga tim Belanda. Kalau untuk deklarasi tim Oranye sendiri? Itu direncanakan pas pada malam menjelang dini hari untuk laga. Jadi malam Sabtu itu sejak jam 8 malam atau pasca ibadah salat Isya, itu kita beberapa rangkaian kegiatan, ada deklarasi, ada live musik, ada live DJ, ada beberapa gimmick atau kuis dan berhadiah, dan tentunya ada orasi kebudayaan yang berkaitan dengan bagaimana kita membaca dunia sepak bola dalam konteks jejaring kemitraan secara kelembagaan Ternate dengan Jakarta maupun dengan Belanda dalam konteks ONS Oranye Indonesia tadi.
Sehingga kita tidak berhenti programnya sebatas pada ajang sepak bola atau Piala Dunia saja, tetapi jejaring network ini kemudian kita kembangkan yang tadinya ONS Oranye Indonesia mungkin di momen sepak bola Piala Dunia ini adalah bagaimana kita berbicara tentang dunia sepak bola, di mana ada kerjasama dengan KNVB nya Belanda, tapi justru di aspek yang lain kita berbicara tentang heritage, tentang kesejarahan jejaring kota-kota antara Rotterdam atau Amsterdam dengan situs-situs kota-kota peninggalan bersejarah tentunya seperti kita di Ternate. Itu lokasinya di mana tuh kira-kira? Untuk deklarasi sama di tempat area komik cafe atau cafe musik. Kita akan tadi rangkaian daripada nonton bareng di dini hari itu adalah ada rangkaian malam hari itu, beberapa rangkaian acara sudah disiapkan secara matang. Kalau dari sisi pandangan nih, ketika di pola permainan sendiri ketika melawan Argen seperti ya, mungkin seperti tadi disampaikan soal pemain yang sudah dikatakan bisa dibilang seperti itu yang lebih dulu bermain, atau dari sisi penilaian seperti apa nih pola permainan ini? Iya, kalau menyangkut dengan pola permainan tergantung dengan siapa berhadapan. Kecenderungan untuk melihat membaca tim Holland untuk berhadapan dengan, misalnya kita bahas di malam ini ya, di laga ke-8 besar ini, kita melihat itu mungkin bukan cuma pemain, tapi penonton pun akan secara mudah menganalisis bahwa yang diperhitungkan untuk melawan Argentina adalah sosok Messi misalnya. Nah, tentu kalau bicara tentang pola permainan, dari pandangan kita sebagai fans, kita melihat bahwa kalaupun secara awam misalnya yang dijaga, dikawal adalah Messi, supaya istilahnya dia tidak diberi peluang lebih besar untuk, karena dia akui bahwa Messi punya kemampuan yang luar biasa, dia kreatif untuk memainkan strategi dia secara personal. Nah, oleh sebab itu strateginya adalah, atau polanya itu adalah bagaimana mengawal Messi sebenarnya. Nah, hanya satu orang yang betul-betul harus dikawal, karena untuk menjaga siapa? Karena semua mampu memainkan peran secara maksimal. Kalau dilihat dari strategi bermain, pola bermain, apakah tim Oranye ini optimis untuk bisa kalahkan Argentina? Tadi awal optimisme kita bahwa jika kita punya kualitas, kompetensi dan kualifikasi yang setara dalam jumlah satu kesebelasan, dengan hanya mempertimbangkan pihak lawan yang merujuk pada satu figur, maka itu hal yang mudah, gitu. Dan itu bukan faktor penentu ya, hanya satu daripada faktor-faktor yang lain tentang optimisme kemenangan tim kita misalnya. Ada faktor-faktor yang lain yang tadi kita bahas. Kalau mungkin terakhir nih, ketika menjelang Piala Dunia setelah wasit menunjuk tiup permainan, terakhirnya permainan di Ternate sendiri, mungkin kita juga cukup tahu bahwa ada euforia yang memang cukup berlebihan lah, khususnya untuk di tanggal 9 ini hari tim Oranye melawan Argen. Mungkin kita juga bisa tim-tim mungkin sebagai ketua bisa membantu pihak kepolisian dalam hal ini untuk menjaga keamanan dalam hal untuk lalu lintas, seperti adanya euforia dari tim-tim timnas, khususnya untuk timnas Belanda sendiri bagaimana? Iya. Jadi memang kita sangat harapkan kesadaran bersama untuk kita boleh saja larut dalam euforia, tetapi kita harus juga punya kesadaran bagaimana menjaga keamanan ketertiban umum, kemudian bagaimana menjaga dan melestarikan kawasan-kawasan bersejarah, terutama di Arena Nobar, karena Arena Nobar salah satu titiknya adalah Benteng Oranye. Maka banyak hal yang harus kita pikirkan, terutama dalam konteks kita di tim Oranye, ONS Oranye Ternate. Kita memilih lokasi Nobar yang tidak mengganggu keselamatan bersama manusia,
khusus di arena nobar maupun tidak berpotensi merusak cagar budaya. Karena kita melihat di titik-titik tertentu itu para penonton itu seenaknya duduk di atas tembok, dan mana tembok itu bukan soal kita sayang temboknya, tapi keselamatan manusia penonton ini yang kita khawatirkan. Tembok sudah mengalami keretakan parah, dan di mana orang tanpa ada kesadaran seenaknya duduk di tempat-tempat itu sangat berbahaya. Karena apa? Tembok benteng ini sudah ratusan tahun dan pernah mengalami roboh. Di sisi selatan benteng selama puluhan meter pernah terjadi roboh. Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai ketika enaknya menyaksikan laga pertandingan terus roboh, tentu meninggalkan, bisa jadi menimbulkan korban manusia, nyawa dan keselamatan. Nah, itu khusus dalam konteks kawasan Benteng Oranye atau tempat nobar tadi. Oleh sebab itu kita memilih tempat yang safety dan tertutup sehingga khusus kalangan terbatas. Dan tentunya dari sisi euforia tadi kita menghimbau untuk ada beberapa himbauan kami, salah satu yang tadi menjaga kelestarian cagar budaya. Yang kedua, kita mengharapkan untuk tidak dilakukan konvoi karena apa? Sudah jelas itu mengganggu lalu lintas, kepentingan umum di jalan raya dan lain-lain. Apalagi sampai pada tingkat aksi ugal-ugalan di jalan raya, tidak menggunakan atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm dan lain-lain. Nah, ini kita hindari hal-hal seperti itu. Kita sudah melakukan secara internal, kita menetapkan keputusan kita tidak melakukan konvoi. Bahkan kita memprioritaskan biasanya orang setelah nobar ketika selesai pertandingan, maka yang tidak diperhitungkan adalah termasuk masalah kebersihan. Jadi selain masalah lalu lintas juga masalah kebersihan. Selain tadi masalah keselamatan penonton. Nah, kita akan melakukan bakti juga di area-area yang memang ditinggalkan oleh orang sehingga bersih seperti itu. Oke, terima kasih Korinto sudah bergabung di live Tribun Ternate. Dan Tribuners tadi kurang lebih hampir 5 menit lah kita berbincang soal timnas Belanda akan berlaga melawan timnas Argentina, dan tadi sudah kita berbincang-bincang. Terima kasih sudah bergabung di live Tribun Ternate. Saya Randi, reporter Tribun Ternate, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.